Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang kami banggakan anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama memenuhi kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti, apa yang akan disampaikan Pak Rosik nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelum materi Pak Rosik sampaikan, marilah kita awali dengan bacaan umul kitab dengan harapan semoga apa yang kita bahas nanti bermanfaat untuk bekal di dunia maupun akhirat nanti. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum materi Pak Rozik sampaikan, mungkin dari beberapa anak-anak ada yang belum kenal dengan Pak Rozik. Karena kemarin waktu Pak Rozik tampil perdana pakai Zoom, hanya ada sekitar anak 16 atau 17 yang ada. Nama saya Fathur Rozik, aslinya Corogo, kebetulan sekarang berdomisili di Ngere. Nah, kalau ada waktu silakan boleh langsung mampir ke rumah Pak Rozik. Anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini adalah pelajaran tentang akidah. Adapun materinya adalah akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah. Sebelumnya anak-anak yang alumni, mungkin yang alumni MTS sudah pernah mengetahui atau tahu tentang materi akidah Islam. Karena pembahasan akidah Islamiyah ini hampir sama dengan materi anak kelas 7 MTS. Jadi tentang pembahasannya, tentang pokok bahasannya, tentang dasarnya, tentang tujuannya hampir sama. Mungkin tinggal hanya ada pengembangan sedikit. Anak-anak sekalian, langsung saja pada materi. Pokok bahasan akidah Islamnya yang pertama adalah tentang pengertian akidah, kemudian dasar-dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, kemudian prinsip akidah Islam. Adapun pengertian akidah Islam, akidah Islam menurut bahasa adalah berasal dari kata aqada yang itu akidah, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain yang tidak terpisahkan serta mengandung suatu perjanjian. Ini berarti bahwa akidah adalah suatu tali atau ikatan yang sangat kuat dan di dalamnya ada unsur perjanjian. Maksud daripada akidah Islam adalah perjanjian antara Allah dengan hambanya, antara Khalik dengan makhluknya, yang mana perjanjian itu tidak boleh terlepas. Jika orang itu melepaskan perjanjian tersebut, berarti orang tersebut sudah tidak mempunyai akidah lagi. Sedangkan menurut istilah, akidah bisa diartikan dengan iman atau kepercayaan atau keyakinan. Adapun pengertian iman sendiri adalah tasdiqum bi qalbi wa iqrarum bil lisan wa amal bil arkan. Nah, pembahasan ini sudah pernah bagi yang mereka dari MTS atau mungkin SMP juga ada. Jadi kelas 1 atau kelas 11. Tapi pengertian iman adalah tasdiqum bi qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, tadi mengamalkan dengan anggota badan.
Ketiga pengertian iman ini tidak boleh, tidak wajib, adalah tiga rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Seorang mengatakan saya beriman kepada Allah, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tetapi hatinya tidak membenarkan dalam hati, maka itu bukan lagi dikatakan akidah atau iman. Atau juga dia telah mengucapkan syahadat dan membenarkan dalam hati, tetapi amaliyahnya, perintah-perintah Allah tidak dilaksanakannya, maka itu juga bukan dikatakan iman. Jadi iman adalah tasdiqum biqalbi wa iqrarum bil lisan wa amal bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan anggota badan, itu baru dikatakan iman. Jadi ketiga-tiganya itu tidak boleh terpisahkan. Selanjutnya, dasar akidah Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah akal yang sehat, atau yang sering kita dengar ada dalil akal nakli dan ada dalil akli. Dalil nakli itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan dalil akli adalah bersumber dari akal manusia yang sehat. Satu contoh, dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu tentang dasar akidah Islam, tentang tauhid. Atau juga surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, itu juga termasuk dasar akidah Islamnya yang bersumber dari Al-Quran, atau disebut juga dengan dalil nakli. Sedangkan akal manusia yang sehat, contoh, adanya alam ini pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah. Atau contoh yang mudah difahami, seorang tukang kayu membuat bangku, tidak mungkin wajah atau bentuk orang yang tukang kayu itu seperti bangku. Artinya apa? Allah menciptakan alam ini, tidak mungkin Allah menyerupai alam. Itulah ada dalil akali, dalil yang bersumber dari akal manusia yang sehat. Kita lanjutkan. Tujuan akidah Islam. Yang pertama, setidaknya ada 4 tujuan akidah Islam. Yang pertama adalah memupuk dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Anak-anak sekalian, kita flashback, kita kembali kepada materi yang pernah sampean ketahui, yang pernah diajarkan Bapak Ibu sampean ketika sampean di MTS. Kita mengenal fase-fase kehidupan manusia, tahapan-tahapan kehidupan manusia, di mana manusia pasti akan melalui tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama adalah fase alam roh, kemudian alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Pada fase alam roh inilah, sejak zaman azali Allah menciptakan roh. Kemudian roh itu berjanji kepada Allah. Allah bertanya kepada roh, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada roh, bukankah aku ini Tuhan? Maka roh itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Oleh karena itu, roh yang memang tadinya beriman kepada Allah, kemudian roh itu ditiupkan kepada rahim, kemudian lahir ke dunia ini, maka tugas yang pertama daripada
roh itu adalah sejatinya adalah untuk mencari Tuhannya, untuk lebih mendekatkan Tuhannya lewat bimbingan orang-orang yang mengerti akan ilmu agama, orang yang betul-betul tahu syariat-syariat yang mesti diajarkan kepada umat manusia. Yang kedua adalah menghindarkan diri dari pengaruh kesesatan. Kalau iman kita sudah kuat, kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita melaksanakan syariat-syariat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pengaruh kesesatan itu setidaknya akan terminimalisir, akan terhindar dari sifat-sifat kesesatan yang memang kata Rasulullah dalam hadisnya diterangkan bahwa nanti suatu saat agama Islam akan terpecah menjadi 73. Dan di antara 73 itu adalah hanya satu yang benar, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Kita wajib berhati-hati. Jangan sampai pengaruh-pengaruh yang dari luar, hanya kata orang, tidak tahu dasarnya, lalu kita ikuti. Karena nanti ada juga pembahasan tentang yang namanya taklid dan ittiba. Kalau ittiba adalah mengikuti seseorang, amalan-amalan seseorang, tapi dengan dia tahu dasarnya. Lain dengan taklid, dia hanya sekedar tahu, tapi tidak memiliki dasar-dasar yang benar. Kemudian yang ketiga adalah manusia, menghindarkan manusia dari kemusyrikan. Anak-anakku sekalian, kalau definisi musyrik adalah menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lainnya. Tapi kalau kita mempunyai akidah yang kuat, keimanan yang kuat, insya Allah dan pasti kita akan terhindar dari kemusyrikan-kemusyrikan. Apalagi pada kondisi zaman sekarang, di mana-mana, bahkan seluruh dunia sampai detik ini masih terkena wabah corona. Kita seringkali mempercayai apa yang dibilang oleh para ilmuwan, para dokter, dengan menyampingkan apa yang menjadi takdir Allah. Itu juga tidak betul. Karena segala sesuatu, apa yang menjadi qada dan qadarnya Allah, itu adalah sudah pasti. Meskipun kita juga tidak boleh menafikan bahwa dengan akal-akal manusia itu suatu kebenaran akan datang. Dan yang terakhir adalah menciptakan umat yang kuat. Jelas, jika kita mempunyai akidah yang kuat, maka umat akan menjadi kuat. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tidak terpengaruh oleh orang luar. Artinya apa? Jika seseorang mempunyai akidah dan kuat, akidah yang kuat, keyakinan yang kuat, agama yang kuat, maka dia akan rela mengorbankan apa saja. Jangankan harta, nyawa pun jika dibutuhkan untuk menegakkan akidah, kita siap. Nah, itu adalah tujuan daripada akidah Islam. Jadi yang pertama adalah memupuk dasar ketuhanan yang ada sejak lahir, kemudian menghindarkan diri dari pengaruh kesesatan, menghindarkan manusia dari kemusyrikan dan menciptakan umat yang kuat. Itu saja yang dapat Pak Rosi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tolong betul-betul dipelajari ini, karena sampai sekarang anak-anakku
materinya, bukunya, LKS-nya belum datang karena masih ada revisi di pusat di Jakarta sana. Kita belum dikirimi bukunya dan LKS-nya juga belum datang. Oleh karena itu tolong dicatat, dipelajari, disimpan yang rapi. Nanti kalau ada ulangan bisa dibuka untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.